اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله الذي جعلنا الإيمان والإسلام وألف بين قلوب المؤمنين إخوانه ونزلتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكر الله فيما عنده. نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال أيضا في آية أخرى: وإن تعودوا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله وصدق Rasulullah. Amma ba'du. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita begitu banyak curahan kasih sayang dan juga nikmatnya. Wabil khusus tentunya nikmat iman, juga nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dan atas izinnya lah kita masih mampu melangkahkan kaki-kaki kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, yang insya Allah mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir saat ini merupakan bagian daripada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khatib senantiasa berpesan, berwasiat buat kita semua yang hadir tempat ini, wabil khusus tentunya buat khatib pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian berusaha dan berupaya menjalankan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita laksanakan, serta berusaha dan berupaya menjauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang untuk kita kerjakan. Maka seyogianya lah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan berdoa agar mudah-mudahan di sisa umur kita yang singkat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menetapkan nilai takwa dalam diri kita, sehingga nantinya kita bisa mati dengan membawa ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua diperkenankan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang lain yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, bersyukur dengan karunia yang Allah limpahkan, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, sehingga dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan saja di antara kalian ada yang berusaha menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah mengatakan la tuhsuha,
tak akan ada yang mampu di antara kalian yang akan bisa menghitung begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian semua. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau saja, seandainya saja Allah menuntut dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk diganti dengan apa yang kita miliki, maka yakin dan percayalah, tak ada satupun makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini akan memiliki harta. Semuanya akan habis hanya untuk membayar nikmat dari Allah. Semuanya akan habis terkuras hanya untuk mengganti nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Tapi ala kulli hal, Allah tidak meminta itu semua. Dari begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan, Allah hanya menuntut satu hal oleh kita. Allah tuntut kepada makhluk yang bernama manusia satu hal, di mana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia dengan segala macam nikmat di dalamnya, kecuali Allah hanya perintahkan illa liya'budun, hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang yang pandai bersyukur adalah orang yang diberikan nikmat, dengan nikmat tadi dia gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kufur adalah mereka orang yang sama diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka gunakan nikmat tadi dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengukur sebatas mana orang bersyukur atau kufur kepada Allah, maka sejauh mana dia mampu menggunakan nikmat tadi, apakah digunakan dalam rangka ibadah kepada Allah atau sebaliknya justru nikmat tadi digunakan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah Allah ingatkan kepada kita, wa in ta'udu rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, maka siapa di antara kalian yang bersyukur dengan nikmat Allah, mereka gunakan nikmat tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Wala in kafartum, tapi ketika mereka kufur, sama diberikan nikmat, tapi nikmat tadi digunakan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Allah ingatkan, hati-hati dengan azab Allah, hati-hati dengan hukuman dari Allah, hati-hati dengan apa yang Allah ingatkan, karena kalimatnya adzabi lasyadid, azab yang pedih, azab yang keras, azab yang nanti kau tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana Allah akan turunkan azab tadi bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib hanya mengambil contoh dua nikmat yang banyak terkadang kita tidak sadari, tapi ini merupakan nikmat terbesar juga yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah yang pertama, kita tahu bahwasanya salah satu nabi, satu-satunya bahkan nabi yang diperkenankan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah perkenankan beliau, bahkan Allah turun ke muka bumi ini, kemudian menemui beliau dan berbicara, dan beliaulah satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang Allah berkenan bahkan turun ke muka bumi ini untuk berbicara dengan beliau. Tapi kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, tahukah kamu ketika kau mampu berbicara denganku, ternyata masih ada 100.000 hijab antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Masih ada 100.000 penghalang antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Musa bertanya, ya Rabb, adakah di antara hambamu yang nanti ketika berbicara denganmu tidak ada hijab antara engkau dengan dia, bahkan mampu melihat wajahmu ya Rabb? Maka Allah mengatakan, ada. Nanti akan aku turunkan satu nabi sebagai khatibul anbiya, sebagai akhir daripada para nabi dan juga para rasul. Dialah kekasihku yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah mengundang Rasulullah untuk sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Rasulullah bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menambahkan lagi, bukan hanya keistimewaannya sebagai seorang rasul, tapi juga umatnya, kata Allah, umatnya berbeda dengan umat-umat yang lain. Umat Rasulullah digambarkan kisahnya dalam surah Al-A'raf ayat 144, di mana kemudian kata Allah, umatnya nanti, umat Muhammad memiliki begitu banyak keistimewaan. Salah satunya adalah walaupun umurnya pendek, tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu, tapi kata Allah, mereka punya keistimewaan. Ada berapa banyak hari dan waktu yang dimana ketika mereka beribadah, mereka mendapatkan pahala yang bahkan melebihi daripada nabi-nabi terdahulu. Kemudian juga kata Allah, umatnya Muhammad, mereka bahkan belum melaksanakan satu kebaikan, baru niat saja melakukan kebaikan, Allah sudah catat satu kebaikan dalam dirinya, dan ketika dia melakukan,
Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa mengatakan, "Ya Rabb, jadikan dia umatku." Kata Allah, "Tidak. Dia khusus aku berikan menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, surga tidak akan bisa dimasuki umat-umat terdahulu dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sebelum nanti surga dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka nikmat yang terbesar yang kita lupakan saat ini adalah kita mendapatkan nikmat menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah berdoa pada Allah, tapi ternyata Allah berikan kita kemuliaan menjadi umatnya beliau. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara kita tidak bangga menjadi umat beliau. Bahkan sebagian di antara kita mengaku seorang muslim tapi benci dengan sunnah-sunnah beliau. Kita mengaku sebagai seorang muslim tapi meninggalkan ajaran-ajaran beliau. Kita mengaku sebagai umatnya beliau, tapi banyak di antara kita tidak kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah, siapa itu Rasulullah, yang bahkan surga akan terbuka dengan syafaatnya beliau. Tapi banyak di antara kita lupa dengan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Musa berharap umatnya Nabi Muhammad menjadi umatnya, tapi Allah mengatakan tidak, ini menjadi umat yang terbaik, yang bahkan dalam Al-Quran disebut sebagai kuntum khairu ummah, kalianlah sebaik-baiknya umat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Tapi banyak di antara kita tidak bangga menjadi umatnya Nabi. Bahkan banyak di antara kita seakan-akan benci dengan Rasulullah dengan meninggalkan sunnahnya, tidak kenal dengan hadis-hadisnya, tidak kenal dengan apa yang diajarkannya. Bahkan banyak di antara kita tidak kenal dengan Rasulullah, jauh lebih kenal kepada artis-artis yang gak jelas. Manusia-manusia yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah jauh lebih kita kenal dibandingkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal artis yang mereka idolakan, manusia yang mereka banggakan, belum tentu akan bisa memberikan syafaatnya, belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi ketika kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan menjadikan syafaat buat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terbukti. Ini salah satu bukti bahwa banyak di antara kita lupa untuk bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu nikmat terbesar yang tidak diberikan kepada semua umat, yang tidak diberikan kepada semua manusia. Allah jadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah jadikan manusia sebagai bentuk yang paling sempurna. Summa radatnahu asfala safilin. Tapi kemudian Allah jadikan mereka hina. Allah lemparkan mereka kepada tempat yang paling hina. Ilal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Tapi tidak semuanya Allah ciptakan manusia menjadi orang-orang yang beriman. Hanya sebagian saja di antara mereka beriman. Dan di antara orang-orang beriman, tidak semuanya Allah jadikan mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kita harus bersyukur kepada Allah, sekaligus sebagai iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang kita diberikan dua kenikmatan. Yang pertama, kita diberikan nikmat menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, selain iman, Allah berikan kita juga kenikmatan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena ternyata tidak semuanya orang yang beriman juga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita, sekaligus juga menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah kita menjadi orang-orang yang layak, orang yang pantas untuk dianggap sebagai umatnya Rasulullah, atau sebaliknya kita hanya membanggakan Nabi tapi tidak kenal dan tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang pertama yang kadang-kadang lupa kita syukuri. Nikmat untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang diperkenankan masuk surga duluan walaupun menjadi umat yang terakhir, umat yang begitu banyak dapatkan pertolongan, umat yang Allah muliakan, bahkan umat yang nanti ketika berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka niscaya aku akan kabulkan. Ini keistimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat yang ingin kami sampaikan atau yang terakhir adalah nikmat bersaudara, nikmat berukhuwah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum a'daan fa'alafa baina qulubakum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Allah ingatkan kepada kita, wa'tasim, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali-tali Allah, tanpa melihat dia golongan mana, dari ormas mana, dari mazhab mana. Maka ketika dia seorang muslim, berpegang teguhlah kalian semua
Berpegang tanganlah kalian semua sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad, bukan lebih membanggakan kelompoknya dibandingkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa'tasim bihablillahi jami'a, hendaklah kalian semua berjamaah, jangan terpecah-pecah, jangan lagi berdakwah hanya untuk memasukkan seseorang kepada kelompoknya, bukan mengajarkan mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah nabinya hanya untuk membanggakan kelompoknya. Sedangkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau pernah mengingatkan kepada kita, laisa ummati man da'a ila asabiyah, bukan umatku, kata Rasulullah, orang yang berdakwah hanya ingin menginginkan mereka masuk ke dalam kelompoknya saja. Bukan umatku orang yang berdakwah hanya ingin membanggakan kelompoknya saja. Walaysa ummati man qatala ila asabiyah, dan bukan umatku orang yang berperang hanya untuk membanggakan kelompoknya. Walaysa ummati man mata ila asabiyah, dan bukan umatku orang yang mati hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan keras Rasulullah kepada kita, sekaligus juga adanya sinkronisasi antara ini dengan ayat yang tadi saya bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali-tali Allah, dan hendaklah kalian semua berjamaah. Wazkuru nikmatallah, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah ketika kalian enggak saling kenal, kalian enggak saling mengenal satu sama lain. Fa'alafa baina qulubakum, kemudian Allah jadikan hati kalian lembut, Allah lembutkan hati kalian. Fa'asbahtum, kemudian Allah sinari hati tadi binikmah, dengan satu nikmat, dan nikmat tadi binikmati ikhwana, yaitu nikmat persaudaraan. Dan ketika nikmat ini sudah disatukan, tidak ada lagi golongan, tidak ada lagi kelompok, semua sama berada dalam panji Al-Quran dan Sunnah, semua sama menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah. Tidak ada lagi yang membanggakan kelompoknya, kecuali mereka bangga dengan keislamannya, mereka bangga dengan Rabbnya, mereka bangga dengan nabinya, bukan hanya bangga dengan kelompoknya saja. Maka ini yang nanti menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu saat ini saudara-saudara kita di Palestina yang terjajah oleh bangsa Yahudi laknatullah alaihim, yang Allah sebutkan dalam Quran sebagai bangsa kera, seperti monyet yang nggak tahu malu, bangsa penjajah yang bahkan mereka tega membunuh saudara-saudara kita tanpa ampun. Dan kita terkadang mengaku saudara, mengaku bersaudara, tapi masih mampu melihat di televisi ketika saudara-saudara kita dibantai, kita masih bisa makan enak, kita masih bisa tersenyum, bahkan kita jadikan sebagai tontonan, bukan sebagai renungan. Ini banyak terjadi di antara kita, mengaku bersaudara, tapi melihat saudaranya dizolimi, saudaranya dibantai, mereka akan jadikan sebuah tontonan, bukan sebagai sebuah peringatan bahwa satu saat nanti Allah akan tanya dalam diri kita. Nanti di padang mahsyar, ketika manusia meminta pertolongan Allah, sebagian di antara mereka akan dicuekin sama Allah. Dan ketika mereka bertanya, ya Rabb, kenapa kau tidak mau menolong kami? Maka Allah mengatakan, dulu ketika kau di dunia, saudaramu dibantai, saudaramu dizolimi, kau diam, maka saat ini juga aku akan diamkan kau ketika kau meminta bantuan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul mengatakan, al muslimuna alal muslim fi tawadihim wa taratumihim kamasalil jasad. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh dalam kasih mengasihi, sayang menyayangi. Maka ketika satu tubuh ada yang sakit, semuanya harus merasakan sakit tanpa harus melihat dari ormas mana, melihat dari mana, mazhab mana. Mereka adalah akidah yang sama, mereka saudara kita. Ketika dizolimi, wajib bagi kita untuk membela mereka, bahkan mempertahankan kedaulatan Islam di atas itu semua. Sebagaimana ketika dicontohkan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau sampai di Madinah, yang beliau lakukan bukanlah kemudian membangun senjata yang kuat, bukanlah membangun yang namanya tentara-tentara yang hebat, tapi yang pertama beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin agar tercipta nilai-nilai ukhuwah. Dan ketika nilai ukhuwah ini terjadi, inilah begitu luar biasanya kekuatan Islam ketika ukhuwah itu terjadi. Dan salah satu contohnya bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf sebagai kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi sebagai kaum Ansor. Bahkan Sa'ad ibnu Rabi rela menyerahkan istrinya hanya untuk diberikan kepada saudaranya. Tapi Abdurrahman mengatakan, tidak, kita dipersaudarakan dengan akidah, kita memiliki akidah yang sama, darahmu sama dengan darahku, nabimu sama dengan nabiku, maka kita adalah dipersaudarakan karena akidah, bukan karena dunia. Maka lihat bagaimana pejuang-pejuang Hamas ketika mereka mendeklarasikan sebagai pejuang Hamas, yang mereka jadikan adalah mereka sudah mati sebelum mati. Mereka sudah menandatangani bahwa mereka sudah mati di dunia ini. Mereka tidak lagi berpikir masalah dunia, yang mereka pikirkan bagaimana mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, masih sibuk dengan dunia, masih takut meninggalkan dunia, padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal,
tapi dunia tempat kita meninggal, dan ketika kita meninggalkan dunia ini bukanlah akhir segalanya, tapi menjadi awal tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kau berbuat baik di dunia ini ketika kau hidup di dunia, Allah berikan kebaikan, tapi sebaliknya kalau kau gunakan di dunia ini hanya untuk syarra, keburukan, maka Allah akan balas dengan keburukan yang setimpal, bahkan Allah janjikan neraka jahanam, naudzubillah summa naudzubillah. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih bersyukur dengan nikmat Allah. Palestina bukan masalah umat Palestina saja, tapi Palestina menjadi masalah umat Islam di dunia. Bahkan negara Palestina satu-satunya negara yang banyak diturunkan Nabi dan Rasul. Mekah hanya 6, di Irak hanya 3, di Mesir hanya 4, tapi di Palestina Allah turunkan 12 Nabi dan Rasulullah. Ini keistimewaannya bumi Syam, buminya para anbiya. Bahkan Ibrahim dilahirkan di Mesir tapi meninggalnya di Palestina. Bahkan Nabi Nuh dilahirkan di Irak, tapi kemudian ketika peristiwa banjir bandang pun beliau diselamatkan di ada negeri Palestina. Inilah hebatnya negeri Palestina. Tapi banyak di antara kita tidak paham ini menjadi negeri anbiya yang diperebutkan oleh 3 agama, Yahudi, Nasrani dan Islam. Tapi kita mengakui dari zaman Nabi Allah Ibrahim, Palestina adalah mutlak milik umat Islam. Maka kedaulatannya harus kita miliki dan jangan sampai diambil oleh penjajah Yahudi laknatullah alaihim. Maka setiap kita harus membantu, minimal tidak bisa ke sana, bantu dengan apa yang kita miliki, harta kita. Kalau kita nggak mampu dengan harta, minimal bantu dengan doa. Kalau doa aja nggak bisa, apa yang bisa kita lakukan nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih bersyukur dengan nikmat Allah. Dan dengan bersyukur ini mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh. Allah berikan kita petunjuk untuk mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal, Allah Subhanahu wa taala berkenan mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni ma fil ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyil karim, nabiyina wa safina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa jududihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah, amma ba'du. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita senantiasa didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang membebaskan bumi para nabi dari penjajahan Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan Allah berikan dalam diri mereka keistiqomahan, dan bagi mereka yang meninggal mudah-mudahan Allah jadikan mereka syuhada. Bagi mereka yang sakit Allah mudahkan, Allah sembuhkan mereka seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan bumi ini menjadi bumi yang paling mulia, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa berziarah ke tempat yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Juga kita doakan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah gantikan kesabarannya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan bagi kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga bangsa kita. Dengan mudah-mudahan kita doakan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radin kulli sahabati Rasulullah ajmain bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم نسألك حسن الخاتمة ونسألك في كل أعمالنا مقبولة ونسألك في كل أمورنا نافعا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة